Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB untuk week pertama dari MPL Indonesia season yang ke-12 recap. Nah, untuk minggu pertama kayaknya gue mau membuat suasana yang berbeda di season 12 kali ini. Teman-teman bisa lihat di belakang gue ada logo RRQ sebagai apresiasi juga untuk pemuncak klasmen. Karena ya teman-teman tahu juga lah bahwa kemarin standingnya tuh udah dimunculkan. Ya kalau buat teman-teman yang mungkin belum tahu standingnya seperti apa, ini dia bakal gue tunjukkan. Nah, ini dia standing sementara atau klasmen sementara untuk MPL Indonesia per minggu pertama hari yang keempat. Karena standing sini atau peringkat ini akan stay sampai nanti ada di tanggal 27 Juni 2023. Loh, Bang, kenapa tanggal 27? Kenapa tidak tanding lagi di tanggal 21, ya kan? Atau mungkin tanggal 20 gitu loh. Ya karena kebetulan kita tahu sendiri bahwa memang sela-sela MPL itu akan diisi dengan dua turnamen. Yang pertama ada ESL Snapdragon Pro Series. Itu ya minggu inilah lebih tepatnya. Per hari Senin juga udah mulai untuk pertandingannya. Terus untuk nanti ya kan di sela-sela minggu ke-5 sampai minggu ke-6 itu juga akan ada libur dikarenakan ada ajang ISF gitu loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang bingung ya kan untuk hasil pertandingannya. Nah, sebelum kita ke jadwal untuk nanti di tanggal 27, gue bakal menunjukkan ini dia hasilnya. Jadi untuk hasil dari pertandingan pertama atau minggu pertama ya kan di hari Kamis, itu ada Aura Fire melawan Dewa United Esports yang dimenangkan oleh Dewa United Esports dengan skor 1-2. Lalu Rebellion Zion yang bertemu dengan Alter Ego dimenangkan dengan 2-1 untuk Rebellion Zion. Untuk pertandingan di hari Jumat itu ada pertandingan Bigetron Alpha bertemu sama Geek Farm dan diakhiri dengan skor 2-1 oleh Geek Farm. Untuk pertandingan Aura Fire versus RRQ ternyata Aura Fire dikasih telur 0-2 untuk RRQ. Di pertandingan hari Sabtu tanggal 15 Juli itu ada Alter Ego bertemu dengan Bigetron Alpha, ya kan, istilahnya kayak derby STM. Derby STM ini bisa dibilang berakhir cepat dengan skor 0-2. Skor 0-2 ini menutup minggu dari Bigetron Alpha juga, ya kan, karena mereka menang berarti 2 kali di semua pertandingan mereka. Lalu untuk Dewa United Esports bertemu dengan Rebellion Zion, mereka ternyata menelan kekalahan untuk Rebellion Zion dan Dewa mengkokohkan posisi mereka dengan meraih poin penuh di minggu pertama mereka. Skor berakhir dengan 2-1 untuk Dewa United Esports. Dan untuk Royal Derby ada RRQ versus Onyx. Pertandingannya sangat menegangkan dengan hasil 2-1 untuk RRQ. Selanjutnya ada Geek Farm bertemu dengan Onyx di hari Minggu. Dan bisa dibilang Geek Farm masih belum menemukan kemenangan untuk di minggu yang pertama mereka. Geek Farm menelan hasil 0-2 melawan Onyx. Dan begitu juga dengan Rebellion Zion yang bertemu dengan RRQ, mereka harus ditekuk lututnya dengan skor 0-2. Dan langsung aja kalau begitu tanpa berlama-lama kita bakal menuju ke recapnya teman-teman. Nah tapi gue bakal kasih dulu nih ya kan batasan-batasan yang mungkin teman-teman biar nggak bingung. Kenapa gue bikin recap kayak gini? Kenapa gue bikin dan bahas selama regular season masih berjalan? Karena mungkin ada beberapa orang yang berpikir kalau konten ini adalah untuk membocorkan strategi dari sebuah tim. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Malahan dengan adanya konten ini, ekspektasi gue adalah kita belajar dari banyaknya kesalahan. Nah makanya gue garis bawahi dulu, banyaknya kesalahan. Karena kayaknya gue bakal lebih banyak notes kesalahan-kesalahan dari beberapa tim yang karena pada kenyataannya gue juga nggak hanya menyaksikan highlight atau momen atau montage atau alasan kenapa ini rotasinya bisa bagus atau kenapa ini formasinya bisa bagus, kenapa decision atau pemilihan ini bisa bagus. Gak cuma yang bagusnya doang teman-teman. Di sini bahkan gue akan sedikit mendetailkan ini loh sesuatu yang bisa terbilang tanda kutip ya menjadi salah kalau diimplementasikan di rank atau bahkan di pro scene sekalipun. Makanya teman-teman mungkin nggak perlu khawatir ya kan, karena memang di sini lebih fokus kepada apa sih poin-poin yang bisa kita petik dan kita bisa pelajarin di dalam in game, minimal di rank aja dulu ya, minimal MCL lah kalau gitu teman-teman. Langsung aja kita masuk ke in gamenya, let's go. Oke teman-teman, tapi sekaligus juga gue mau remind kalau gue hanya akan membahas 8 pertandingan di sini kan. Karena memang yang bertanding itu hanya akan ada 8 tim. Nah, main goals gue akan memberikan seluruh pembahasan terhadap seluruh tim ya kan. Jadi satu-satu bakal ya gue kasih satu spotlight lah gitu loh teman-teman. Yang kalau misalkan bahasa gampangnya bakal gue paparkan di sini. Dan gue bakal mulai dari Aura Fire dengan tema pembahasan high ground mistake. Dan ini sering sekali terjadi di rank games, sering sekali terjadi juga bahkan beberapa kali di pro scene pun kita melihat hal ini terjadi. Oke, dimulai dari Aura Fire yang dapetin Lord.
dan mereka yang memang minim sekali badan ya kan, karena bisa dibilang di sini Aura Fire kondisinya menggunakan tank jungle yang notabene tank jungle untuk patch sekarang itu hanya kuat di 18 menit awal, yaitu adalah early game sampai mid game yang mendekati late game power banget. Late game power kan kita tahu lah menit 20, menit 25 itu late game power banget. Karena apa? Karena biasanya udah nggak butuh lord tuh menit-menit segitu. Sementara Dewa United Esports itu membawakan Kari, Hayabusa dan juga Valentina, yang dimana berarti secara damage mereka tuh lebih power gitu loh menuju ke arah late game. Apalagi Hayabusa tentu bisa membawakan satu item yang namanya si Halberd. Si Halberd itu udah jelas banget bakal menambahkan power ketika ada di tangan hero yang darahnya itu lebih sedikit by penambahan item ya daripada lawannya. Contohnya kayak gini, Fredrinnya Van kalau dibandingin sama Ray bawa si Halberd ya kan. Kalau misalkan Ray bawa si Halberd, apalagi Hayabusa biasanya bawa item penambah darah cuma di Endless Battle sama di Heptasis. Nah, dia tuh cuma bakal nambahin 500 darah. Beda sama Van yang dari awal aja kalau dia bawa Guardian Helmet, dia udah nambahin 1550 darah. Nah, disitulah efek punish atau pasif dari si Halberd ini akan menyala. Makanya Aura Fire terlalu overextend di high ground ini sangat-sangat fatal sekali resikonya. Karena kebetulan kalau melihat dari Dewa United Esports, walaupun mereka berhasil untuk terkena damage yang cukup banyak, tapi lihat setelah Lordnya di take down oleh Dewa, Aura nggak pulang teman-teman. Aura malah overextend team fightnya dan Kabuki malah maju lagi ke depan, yang membuat shadow kill dari Hayabusa ini terbagi ke banyak player dari Aura Fire. Dari sini snowball Dewa United itu kayak kerasa nyata banget, dan teman-teman bisa lihat sendiri, satu ditukar sama 3 ya kan. Tentu dengan satu tukar 3 ini bukan trade yang bagus banget sih buat Aura Fire. Apalagi Aura Fire dapetin Lord dan mereka juga membawa Roamer Angela. Jadi emang bukan game yang bukan game yang memang punya badan gitu dari Aura Fire. Makin lama game berjalan tentu Dewa makin lebih diuntungkan. Dan dari sinilah snowball mistake yang terjadi dari Aura Fire itu mulai terbuat gitu loh. Dan ini juga mungkin bisa dicatat buat teman-teman semuanya, bahwa ketika emang teman-teman punya Lord tapi Lordnya itu tidak bisa untuk memaksakan kita melakukan endgame, mendingan mungkin reset kali ya, daripada kalian overextend, kalian stay di satu titik yang sama ya kan, yaitu di high ground area musuh, yang itu malah membuat malah petaka lah buat tim kita sendiri. Apalagi dalam kondisi kita tuh bukan hero yang bisa endgame cepet gitu loh. Dan ini contohnya dari Aura Fire ketika mereka Lordnya udah tumbang, tapi mereka malah memperlama skenario teamfight di sini. Ini terlalu banyak banget source skill udah keluar, Van juga immortalnya udah keluar. Hai, walaupun dia punya ultimate, tapi mau bagaimanapun kondisinya di sini udah bukan tempat yang bagus lah untuk teamfight. Lihat aja, bahkan Hai tidak mengeluarkan ultimate-nya sama sekali, dan ini yang membuat udah keluar bahkan ultimate-nya. Jadi miss kayaknya ya. Kayak dia udah mau ultimate di sini nih, posisinya pas immortal pecah tuh kan. Van immortal pecah, jadi ultimate-nya sangat sayang sekali. Dan overextend team fight itu bukan opsi yang bagus kalau kalian emang punya Lord teman-teman. Selanjutnya yang mau gua spotlight bukan dari Bigetron dulu teman-teman, tapi kita bakal menuju ke Geek Farm dulu. Yaitu adalah refleks dari Aboy yang menurut gua perlu dinotis lebih gitu loh. Karena mungkin teman-teman bakal fokusnya gimana caranya setup dari look ya kan, bagaimana mungkin Nile dengan assassin play-nya. Tapi gua sendiri melirik Aboy adalah sesuatu buat Geek Farm gitu loh. Jadi Bigetron Alpha di match ini ya kan udah menangin game pertama. Game kedua kebetulan Aboy udah kena kick dan bahkan dia membalas dengan flicker. Jadi di sini sebenarnya udah ada satu informasi dari Geek Farm bahwa Bigetron Alpha sudah membuka setup team fight, dan bahkan itu kayak mengorbankan satu source skill yang mahal gak sih dari Bigetron Alpha itu sendiri. Karena kebetulan posisinya Finn keluar flicker, keluar ultimate juga ya kan, dan super key ini gak ada di team fight. Sementara teman-teman dari Bigetron Alpha itu kayak memaksakan team fight yang membuat Geek Farm mau gak mau juga harus merespon. Di posisi ini kan emang 4 lawan 4 nih. Dan lihat team fight 4 lawan 4-nya, ketika refleks Aboy sadar betul bahwa ada kabel dan juga ada Chow dari Super Finn di depan dia. Teman-teman mungkin kalau boleh dipelanin silahkan ya kan. Karena menurut gue ini refleks yang sangat-sangat responsif. Ya player-player mid laner, gak cuma mid laner sih, kalau bisa semua player sih ya refleksnya kayak gini. Terutama roamer-roamer ya kan, yang diimbangin sama makro gitu loh. Karena menurut gue
sekarang pun Romer butuh mekanik sedikit lah, apalagi semenjak adanya Lethal Ignition, ya kan, emblem yang sangat-sangat luar biasa untuk melakukan burst down damage. Itu dire hit connect banget sama Lethal Ignition, makanya gua bilang itu kayak jadi bonus lah kalau emang Romer tuh bisa mekanik gitu loh. Nah, ini refleks yang menurut gue sangat-sangat wah lah, karena emang kebetulan yang pertama dia udah ngeliat Cable, yang kedua dia udah ngeliat Super Fin juga ngelakuin dash pelan-pelan. Yang tujuannya jelas Super Ken di sini juga punya ultimate, udah pasti dia langsung bakal mengeluarkan ultimate-nya. Dan kebetulan miss-nya dari Super Ken adalah ultimate-nya tidak mengarah ke arah Nile atau bahkan Aboy sekalipun. Dan ultimate tersebut mengarah ke Baloyski. Jadi emang damage-nya langsung minim banget lah, karena targetnya adalah tank. Dan team fight di sini kebetulan ya kan 4 lawan 4 dimenangkan oleh Geek Farm semenjak mereka hanya menukarkan ya Aboy bersama dengan Super Ken dan juga Super Sorizo, bahkan Super Saiyan-nya juga tumbang. Nah, nanti mungkin di next video gue bakal lebih bahas banyak hal soal MPL minggu yang pertama, tapi balik lagi gue men-spotlight refleks ini dengan tujuan kalau emang sekarang di level MPL itu ada lagi tuh di atas mekanik tuh kayak ada refleks tuh yang lebih dipentingkan. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau misalkan Divine Judgment sama freeze-nya Winter Truncheon itu juga bisa terbilang refleks sih jatuhnya. Selanjutnya kita bakal menuju ke Bigetron Alpha. Baru nih gue pengen ngomongin rotasi dan ini sedikit detail ya teman-teman. Jadi gini, Bigetron tuh dari season lalu ya gue udah sangat suka sekali dengan setup mereka yang bener-bener clear banget, jelas banget kalau mereka tuh mau ngelakuin sesuatu. Nah di sini mungkin teman-teman cuma ngelihat dari satu sisi Bigetron oke, leading 3000, tapi nggak cuma itu. Lihat semua informasi yang ada di map itu bener-bener kayak terjalankan plannya, rencananya dengan sangat flawless. Yang pertama, mulai dari Sorizo yang mendapati informasi bahwa Sally Boy sudah menggunakan Retribution. Dan jelas kalau dideketin kan ada bunyinya tuh. Sontak Super Ken ini kan langsung kayak ngerespon ke arah orange buff. Nah, di orange buff ini sebenarnya udah jadi perfect position buat Super Ken dapetin info berapa member alter ego yang ngerespon kalau Sally Boy ini sebenarnya lagi butuh bantuan. Karena gini, yang pertama Sally Boy itu purple buffnya dapet tapi dia nggak punya retribution lagi. Walaupun turtle masih 1 menit, ya kan? Berarti di sini Bigetron Alpha bisa ngelakuin sebuah setup, yaitu adalah orange buff team fight. Nah, Super Ken punya retribution, Sally Boy nggak punya retribution. Respon terbaik dari sini adalah Udil dan juga Rek itu gerak ke arah orange buff. Sesaat setelah Sally Boy itu notice kalau oh ada Super Ken di sini. Setidaknya tujuan itu adalah untuk apa? Untuk mengcover Nino juga, karena kalau teman-teman lihat posisinya di arah top lane, Nino sendirian dan lihat rotasinya dari Moreno sama Finn, mereka langsung menuju ke arah top lane. Sesaat setelah Super Ken ini dapetin orange buff dan masih terlalu jauh backup dari alter ego, Ninonya udah ketangkep duluan. Lihat, step by stepnya jelas banget. Dari Sorizo dapetin informasi nggak ada purple buff buat Sally Boy, Super Ken yang detail banget di top lane ngasih informasi kalau alter ego nggak punya backup, sementara Nino sendirian di arah gold lane. Dan itu yang membuat niat dari teman-teman Bigetron Alpha tuh makin jelas banget untuk ngegeng ke arah gold lane dengan sempurna. Nggak ada backup, nggak ada trade kill, nggak ada agro turret yang beresiko, ya kan. Bahkan Ninonya rugi banget karena dia kehilangan banyak tempat untuk farming di sini. Dia dari 000 yang harusnya dia farming paling aman ya kan, buat asuransi late game juga bisa. Ternyata dia ditumbangkan dan ini yang menjadi kerugian yang berlipat ganda bagi Alter Ego Esports. Kenapa bisa begitu? Orange buffnya Sally Boy nggak dapet, Super Ken-nya levelnya makin tinggi, gankingnya perfect, dan backup dari Alter Ego Esports terbilang terlambat karena mereka baru bergerak menuju ke arah top lane. Dan di posisi ini pun Sorizo mengetahui bahwa ini Alter Ego mau nge-backup ke arah top lane, tapi walaupun terlambat, ini informasi yang worth it banget. Sehingga Bigetron Alpha mau gak mau lebih memilih untuk clear top lane, baru mereka langsung scatter atau bubar dari posisi di top lane tadi, ya kan? Nah, yang mau gua notes di sini adalah memang begitulah Mobile Legends sekarang, teman-teman. Satu informasi kayak di sini aja nih, si Sorizo dapat informasi kalau Sally Boy udah nggak punya retribution. Nah, kalau emang posisinya pas, ya kan, posisinya pas kayak Sally Boy nih, ya kan, Sally Boy abis purple buff dia butuh menuju ke orange buff, dan Super Ken juga merespon
bagaimana informasi dari Sorizo bahwa Sally Boy udah gak punya retribution dan orange buff-nya tuh terbuka dengan jelas. Di sini dia komunikasi berjalan, makanya gue sering bilang kalau video gue mungkin rata-rata bakal menuju ke yang team play ya, yang bener-bener mainnya berlima atau minimal trio ya kan, karena bisa diimplementasikan lah di rank. Nah kalau solo main kayak begini, waduh jangan harap dah. Nemu informasi Franco no ulti aja kadang-kadang kita masuk, ultinya Franco masih ada. Dan ini contoh perfect ganking dari Bigetron Alpha yang memang wah ini dari semua macro play pemainnya berjalan semua sih. Ini perfecto. Selanjutnya adalah pertandingan Bigetron Alpha versus Alter Ego Esports. Tapi di sini walaupun 2-0 ya, yang mau gua garis bawahi dari Alter Ego itu mereka kalah. Ya, mereka minggu pertama sih kalah banget teman-teman. Tapi ada satu pemain yang masih perform menurut gua, yaitu adalah Sirpai. Alasannya gini, karena ya sesimpel lu ngejalanin job desk lu, that's all. Sisanya Alter Ego memang perlu banyak banget evaluasi, tapi memang ya karena evaluasi tersebut bukan tugas gua ya kan. Yang dimana memang yang mau gua notice di sini adalah bagaimana cara dari Sirpai itu menjalankan job desknya sebagai explainer, dan mungkin semua explainer pun harus melakukan hal yang serupa untuk dua tim ini. Kenapa gua notes dua tim ini tapi gua lebih spesifik kepada Sirpai-nya? Karena yang dilakuin Bigetron Alpha juga sama. Oh, ini Super Sorizo paham betul apa yang dilakuin sama Pai, makanya dia mirror yang dilakuin sama Pai-nya juga. Dan ini dimulai semenjak Pai ngeluarin Ultimate Flicker untuk Super Saiken. Dari sini aja teman-teman bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya Super Saiken gak bakal bisa join team fight walaupun ada satu minion dan ada Lord di sini, karena memang dia kena zoning sama Sirpai. Gimana cara backupnya? Jelas, cara backupnya yang pertama adalah Finn dan juga Moreno ini backup ke arah Saiken. Itu udah paling jelas banget. Tapi kalau teman-teman notice, ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar ketika memang ada di posisi ini, yaitu adalah minimnya damage dari Alter Ego Esports karena kebetulan Sorizo juga melakukan zoning out yang serupa bareng sama Ken. Jadi di sini emang kebetulan Nino-nya yang diekspektasikan dari sudut pandang gua ya. Yang gue ekspektasikan dari sudut pandang gue, kalau Nino nih harusnya bisa nge-follow up Pai, karena minimal yang bakal jadi korban tuh entah Rek, entah Udil, entah Sally Boy-nya. Tapi ternyata Super Sorizo notice banget kalau sebenarnya di sini Pai itu bakal perfect banget gameplaynya kalau di follow up sama Nino. Makanya Super Sorizo langsung ngedinai Nino untuk ngejar ke arah Pai, dan ini adalah jarak yang begitu jauh dibuatkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha ketika Nino sama Pai yang harusnya ini connecting satu sama lain, tapi mereka benar-benar jauh. Ya so far yang gue lihat Pai menjalankan tugasnya oke, tapi memang tidak connect sebagai tim. Makanya teman-teman mungkin para explainer ya, lebih tepatnya boleh nih lebih belajar untuk mencari tahu ya kan apa itu arti zoning out. Dan ketika nanti musuh kalian itu ngezoning marksman kalian sebagai explainer itu harus ngelakuin apa? Nah ini contohnya kayak Sorizo teman-teman. Jadi Sorizo tuh bener-bener langsung ngebadanin, dia langsung ngincer ke arah Nino juga ya kan. Dan dia gak mau ngasih Nino tuh lewat sama sekali untuk nge-backup explainer temennya. Dan di sini Pai yang menurut gue pribadi udah sangat menjalankan job desknya. Dia terlihat memang sendirian di depan ya kan, tapi ya itu dia job desknya sebenarnya. Dan lihat Nino sampai bolak-balik doang di base, karena emang kebetulan Sorizo ini nutup jalannya Nino banget. Dan ini dia sudut pandang gue kalau ngomongin soal explainer di patch yang sekarang, karena rata-rata hero-nya punya damage ya kan untuk explain sekarang, karena semenjak Assassin Jungle Roamer mulai tank lagi, makanya mungkin dimanfaatkan kalau misalkan emang explainernya ini punya damage, coba pressure godliner musuh, jangan tank musuh yang di pressure ya. Selanjutnya ada Dewa United Esports. Yang mau gua notes itu adalah bagaimana gameplay Faramis di patch yang sekarang nih teman-teman. Jadi wah udah di nerf berapa kali ya Faramis ini ya. Gue lupa sih. Gue lupa catatan gue udah berapa kali. Kalau nggak salah 3 kali deh di nerf itu ya. Dari segi ultimate-nya yang sekarang range-nya kalau keluar itu udah nggak bisa, terus cooldown-nya juga ya kan, terus juga sekarang ya mungkin di adjust lah ya. Jadi kalau misalkan udah kepencet ultimate-nya itu dia bakal langsung nyala cooldown-nya. Tapi yang mau gua notes di sini adalah bagaimana cara bermain case yang perlu kalian garis bawahi juga nanti ketika kalian bermain sebagai tim di rank games. Jadi gini teman-teman,
Ultimate Faramis itu kan sekarang udah nggak bisa lagi di luar lingkaran ya kan. Kalau kalian ada di luar lingkaran, udah pasti kalian tuh bakal hilang efek cult altarnya atau efek ultimate-nya dari Faramis itu udah pasti bakal hilang. Makanya di sini kalau teman-teman notice nih ya, bagaimana cara bermain dari Dewa United Esports. Ini gameplay tim sih serius. Oke, yang pertama kick, all in, terus team fight berlangsung. Nah, lihat cara bertandingnya Dewa United Esports. Lihat, mereka nggak pindah sama sekali dari teritorial awal mereka hingga pada akhirnya mereka yang benar-benar diuntungkan gara-gara satu ultimate Faramis, teman-teman. Yang di sini tentu Kars sama Swallow tumbang kan, jadi emang mau nggak mau trade-nya nggak adil, 0 tuker 2. Kalau kita tarik balik ya kan tadi di team fight besarnya, teman-teman bisa lihat nggak cuma case-nya doang, tapi semuanya paham. Ini dia cara main Faramisnya. Bener-bener mereka nggak gerak keluar dari lingkaran Faramisnya sampai durasinya habis. Mau apapun yang terjadi mereka team fight di dalam cult altar. Makanya ini dia ya mungkin harus menjadi patokan untuk gameplay Faramis sekarang. Kalau misalkan teman kalian bawa Faramis, misalkan kalian jangan jauh-jauh deh dari mereka. Makanya gue udah gak setuju sih kalau misalkan ada combo Faramis Cloud. Karena apa ya? Gue ngerasa Cloud ini kan hero yang jump in ke tengah-tengah, sementara Faramis ini hero yang stay. Makanya kayak lebih oke deh kalau kombonya sekarang bisa diubah sedikit ya. Melissa Faramis, Beatrix Faramis, gue setuju tuh kalau misalkan emang hero yang stay. Leslie Faramis juga oke kayaknya. Kalau Cloud ya gue ngerasa oke sebenarnya sama Faramis, tapi di patch yang lalu ya kan, patch yang dulu-dulu banget. Sekarang kayaknya sama Florin sama Angela tuh baru oke banget tuh kalau misalkan ngomongin soal Cloud ya. Nah ini dia skenario team fight yang manis banget dari Dewa. Gue kayak ngeliatnya juga satisfying gitu teman-teman. Karena apa? Karena ya ultimate dari Faramis ini jadi nggak sia-sia. Jangan sampai kalian pick Faramis ngerasa kayak oh ini Faramis masih OP, Faramis masih meta, tapi gameplay kalian mencar-mencar gitu kan ya. Jangan sampai kayak begitu karena itu bakal terjadi misplay dan itu sangat disayangkan untuk satu ultimate yang durasinya tuh sekitar 80 detikan lebih teman-teman. Selanjutnya ada Dewa United Esports versus Rebellion Zion tapi game yang ketiga. Dan sebenarnya yang mau gua notes di sini dan sangat-sangat gua sayangkan adalah Rebellion Zion, terutama Haze Amor, yang gua harus bilang kalau ini tuh kesalahan gua juga sebenarnya. Gue sering banget kayak gini teman-teman. Tapi gue cukup terkejut karena ya balik lagi ini di level MPL dan gua ngereng sekalipun ini gue masih sering banget ngelakuin hal ini, yaitu adalah ketika kita mendapatkan Lord secara gratis teman-teman. Ini gue garis bawah ya, mendapatkan Lord secara gratis. Tiba-tiba yang kita lakukan adalah engage musuh dengan tujuan bahwa kita bisa melakukan unstoppable pick off atau pick off yang tidak berhenti-henti. Tapi kalau teman-teman lihat dari caranya Haze Amor yang terlalu offside, itu malah jadi malapetaka dan malah jadi free untuk Lordnya Rebellion ditumbangkan bagi Dewa. Dan ini 26 detik Lordnya bisa langsung disecure. Yang padahal kalau kita tarik balik lagi, setelah Lord benar-benar didapatkan oleh Rebellion Zion, mereka kan dapat informasi bahwa sebenarnya ada link di top lane ya kan. Link di top lane ini artinya ngebawa minion, yang berarti sebenarnya PR dari Rebellion Zion itu bukan di take down hero atau bikin musuh sekarat, karena mau bagaimanapun mereka tuh dapat Lord, tapi gimana caranya menjalankan laning yang kebetulan di bawah juga ini mereka lagi di push gitu loh lainnya. Jadi gue sangat menyayangkan aja Rebellion Zion yang melakukan mistake ini. Mistake-nya terlihat kecil ya kan, blunder kayak gini, tapi fatal akibatnya. Karena apa? Karena emang setelah Haze Amor tumbang, dan mungkin kita percepat ya kan, kita percepat, kita kali 2, Lord muncul, teman-teman Dewa United Esports jadi bisa setup, dan alhasil Rebellion Zion gak bakal bisa push karena memang ya penghancur towernya cuma ada di Haze Amor. Jadi di top lane udah pasti bakal untung banget buat Dewa United Esports melakukan team fight 4 sekalipun ya kan, tanpa adanya link. Bahkan linknya split push jalanin laning. Dan lihat jadinya Dewa secara laning dia gak kalah-kalah banget walaupun Rebellion Zion yang dapetin Lord. Dan dengan ini gue merasa Lordnya jadi sia-sia gitu loh. Jadi ya Lord giveaway aja. Lihat. Dan setelah itu malah jadi Vincent yang tumbang. Dan makin rugi lagi jadi buat Rebellion Zion. Gue sangat menyayangkan aja banyak banget momen buat Rebellion Zion, atau momen yang Rebellion Zion buat tapi mereka tidak bisa mengeksekusinya secara manis. Dengan bahasa kasar, mereka masih banyak gerakan tambahan.
Selanjutnya adalah ini juga rotasi yang sebenarnya ada alasannya teman-teman dari Onyx. Yaitu adalah ketika teman-teman mungkin notice bahwa Onyx itu cewek terutama melakukan farming duluan di arah mid lane. Dan ini punya alasan yang jelas banget teman-teman. Kalau di posisi ini yang kita lihat sebenarnya di Onyx itu sendiri di top lane Faramisnya farming sama si XP laner ya kan. Si Drian farming sama si Boots. Dan ini memang adalah formasi ya kan yang sebenarnya biasanya detik 1.40 atau menit 1.40, menit 1 detik 40 lebih detailnya itu dilakukan oleh semua mid laner. Tapi untuk di posisi ini kebetulan mid laner dari Onyx itu start duluan untuk di XP lane sehingga membuat level dari Boots dan Drian juga berada di level yang kedua. Nah, tujuannya apa rotasi cewek kayak gini? Jelas, yang pertama adalah biar dia farming 2 lane dari menit 0 bahkan. Dan nanti kalau kita percepat ya teman-teman ya, mungkin gue percepat dulu. Yang paling jelasnya itu nanti ketika menit 1.50 atau 1.40 itu detail banget gap atau perbedaan antar gold lane-nya yang jelas terlihat. Dengan cara farming di gold lane yang sama ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih menit pertama, Drian udah level 2 juga. Jadi udah benar-benar balance lah untuk para lanernya levelnya. Next terus. Nah, ini dia 140. Biasanya kan 140 Drian ini bakal ke top lane seharusnya kan sebagai mid laner kan. Nah, tapi di posisi kayak gini karena dia tadi udah sempat ke arah top lane, dia ke top lane lagi oke, atau mungkin dia bakal stay di mid juga oke. Tapi yang paling jelas kelihatan adalah ini dia yang gue maksud. Level dari Skylar dan juga cewek yang secara detail teman-teman bisa lihat. Ini pun bisa ditiru loh teman-teman di rank. Karena untuk beberapa gold laner yang membutuhkan level 4 kayak Cloud, kayak Harit, kayak Lunox, ini penting banget. Untuk apa? Untuk memenangkan match up planning-nya. Karena kebetulan dengan cewek level 4, Skylar level 3, otomatis secara dari pendapatan goldnya aja atau bahkan pendapatan EXP-nya aja itu udah berbeda. Dan lihat, cewek udah bisa langsung zoning-zoning, bisa langsung keluar ultimate, dan bahkan mengancam Skylar dengan skill-skill yang dia miliki, apalagi dia menggunakan APC di sini. Nah, ini juga mungkin yang teman-teman bisa tiru kali ya kalau misalkan di rank games, tapi memang harus mengorbankan banyak hal. Salah satunya adalah XP laner yang mau nggak mau harus farming terus-terusan, dan roamer kalian yang mungkin tidak akan mendapatkan level 4, level 4 di menit yang kedua pas, karena memang kebetulan kalau teman-teman lihat di posisi ini ya Driannya juga telat rotasi karena top lane, Bootsnya juga masih level 3, mau nggak mau mereka harus clear lagi 2 kali di area XP lane. Karena semenjak detik 0 ini Boots dan juga Drian tuh udah berbagi EXP. Gampangnya atau kesimpulannya adalah Onyx mengorbankan XP laner dan mid laner mereka agar gold lanernya ini dapetin early advantage yang lebih daripada gold laner biasanya. Nah, kalian mungkin mikir kalau ini worth it. Nah, dari sudut pandang gua bisa dibilang worth it atau nggak worth it bahkan. Karena di posisi ini sebenarnya Onyx itu bisa aja di start duluan nih turtle-nya sama RRQ. Apalagi posisinya di sini emang kebetulan ya mau nggak mau RRQ jadi lebih unggul 1 langkah karena banananya juga posisinya bisa jalan duluan dibanding XP laner dari Onyx. Nah, tapi menurut kalian gimana? Ini menguntungkan nggak rotasinya? Kalau gua sih menguntungkan buat gold laner yang early game ya. Tapi kalau misalkan late game-nya fail, oh ini rotasi yang sayang banget teman-teman. Terakhir ada RRQ, yang sebenarnya RRQ ini gue lebih ke targeting juga sih. Mungkin targeting ini udah sering banget kali ya gue bahas. Dan di recap kali ini tuh lebih detail. Karena apa? Karena emang kebetulan Keyboy sama Banana itu memainkan targeting yang sangat luar biasa. Dua-duanya sih spotlightnya, tapi balik lagi spotlight lebih pentingnya itu ada di RRQ. Kenapa? Karena emang RRQ yang dapetin Lordnya. Nah, yang pertama, teman-teman itu bisa ngelakuin hal seperti yang Keyboy lakukan sebagai roamer terutama. Walaupun kalian harus mengorbankan 1 immortal, 2 nyawa kalian sendiri. Dan ini dia contohnya yang gue maksud. Itu adalah Keyboy yang all in ke Versik. Nah, kenapa kicknya Versik? Tujuannya jelas, karena ini Lordnya tersisa 13.000 darah. Dan teman-teman dari Onyx tuh maunya all in ke arah Lordnya. Naomi juga ada di sini sama Banana dengan tujuan mereka tuh mau ngedeny Onyx untuk ngelakuin Lord. Dan yang terjadi adalah
Yang pertama jelas di sini Kiboy udah pasti bakal di all in sama teman-teman dari RRQ yang ada di backline. Nah, Banana out of nowhere itu bener-bener dapetin Lordnya dengan cara yang pertama, dia ngelakuin knockout strike ke arah Kairi. Dia kena airborne juga sama ultimate-nya Deadly Catch nih. Ini ada ikan hiu ya kan. Tapi di posisi ini si Banana tuh udah kayak kasih knock up airborne duluan ke arah Kairi. Dan apesnya Kairi itu adalah ketika dia kena knock up airborne dari Pakito, di bawah dia Lord udah mantulin airnya. Jadi kena airborne 2 kali dan Banana dengan jabnya dia yang begitu pedih, dia dapetin 700 damage. Dan ini emang jab yang menggunakan menggunakan skill 2 tanpa pasif nih teman-teman. Karena apa? Karena merahnya baru ada sekarang. Tuh. Nah, merah keduanya baru kesini ke arah Kairi ya kan. Bayangkan itu 700 damage dari Banana yang benar-benar dari jabnya, dari skill 2-nya. Kita tahu sendiri lah, skill 2 Pakito di meta sekarang itu bahkan bisa sampai 2000 teman-teman. Skill 2-nya doang ya. Dan itu yang mungkin membuat teman-teman dari RRQ dapetin Lordnya via Banana. Thanks to targetnya Banana juga sih. Knockout strike-nya itu bener-bener ngangkat Kairi dan bahkan ngangkatnya pun 2 kali gitu loh. Gak ada yang expect Kairi tiba-tiba keangkat 2 kali dan dia bahkan gak bisa ngelakuin retry sama sekali. Dan Banana yang dapetin Lordnya dengan cara, ya gue bilangnya dengan cara Banana sendiri sih, itu adalah memainkan knockout strike ya kan ke arah Kairi dan sisanya jab sebagai eksekusi. Lalu targeting yang tadi dilakukan sama Kiboy berjalan gak? Berjalan. Sayangnya memang RRQ lebih sigap dalam menanggapi respon Lord dari Onyx. Dan itu yang membuat mereka mendapatkan Lordnya. Dan itu juga menjadi penutup untuk di video kali ini. Sekaligus gue akan memberikan ini dia jadwal untuk minggu depan. Gak minggu depan sih, tapi 2 minggu selanjutnya mulai dari hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sampai 30 Juli 2023. Teman-teman bisa screenshot, catat tanggal tim favorit kalian bermain dan dukung tim favorit kalian di MPL Indonesia. Bahkan kalau misalkan kalian mungkin mau datang juga, silahkan langsung beli tiketnya di blibli.com. Nanti linknya bakal gua kasih di description dan juga di pin komen. Langsung dukung tim favorit kalian di MPL Arena, karena itu vibes-nya bakal beda banget teman-teman. Dan kalian juga bakal bisa merasakan bagaimana euforia dari MPL Indonesia season ke-12. Akhir kata gue KB, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan apakah background gue akan berganti nanti di recap minggu depan? Pokoknya kita ikutin terus MPL Indonesia season 12 dan recapnya bakal selalu gue buat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, jangan lupa bahagia.